Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan IC Tutorial. Sekarang saya mau bikin tutorial bagaimana caranya untuk mengganti kampas rem Newbie tahun 2020. Nah, pertama kita copot knalpotnya. Setelah kita copot knalpotnya ya, ini saya skip aja supaya nggak lama durasinya. Lalu kita cabut di bagian roda belakang. Nah, setelah kita copot, kita langsung copot juga di bagian kampas. Nah, jangan lupa setelah kita copot, kita bersihkan sebersih mungkin mumpung kita dicopot ya. Kita bersihkan menggunakan sikat kawat. Kita gosok-gosok karena supaya kerak-kerak di sini keluar semuanya ya, biar rontok semuanya. Kita bersihkan terus. Jangan lupa di bagian peleknya juga sama, kita bersihkan ya. Kalau perlu kita cuci. Tapi kalau dicuci harus mengeringkan benar-benar kering ya, supaya tidak selip ketika pengereman. Nah, karena saya di sini menggunakan kompresor, jadi saya sempat pakai kompresor. Buat teman-teman yang bongkar di rumah nggak ada kompresor, bisa tiup pakai alat peniup ya, mungkin pakai kipas atau pakai alat sederhana lainnya. Intinya debu supaya tidak nempel lagi. Nah, buat teman-teman jangan lupa ya, ini karena penting banget nih. Di bagian panel remnya kita kasih oli supaya balik ya ketika direm. Ini penting banget ya. Biasanya kalau direm itu nggak balik, itu penyebabnya di sini tuh yang dikasih oli ya. Oke, untuk selanjutnya kita pasang kampasnya. Buat teman-teman yang masih pemula banget, saya saranin ketika mencopot itu harus dipelajarin ya, supaya nanti masang pernya nggak kebalik ya. Soalnya pemasangan pernya kebalik itu biasanya nggak makan, ketika direm itu nggak makan ya. Kita perhatikan yang bagian di atas ya harus di atas, yang di bawah harus di bawah. Terus jangan kebalik juga posisi remnya ya, yang harusnya di dalam ya di dalam, yang di luar harus di luar. Makanya untuk pencopotan awal itu harus diperhatikan ya buat teman-teman ya. Untuk khususnya buat yang masih belajar untuk membongkar motor, ini lumayan loh kalau kita bongkar sendiri itu menghemat sekitar 15 ribuan. Kalau sudah selesai semuanya, langsung aja kita kencangkan lagi, pasang bautnya di bagian as roda, kita kencangkan. Buat teman-teman yang nggak punya alat seperti ini ya, bisa menggunakan kunci biasa ya. Kita langsung pemasangan knalpotnya kembali. Nah, buat teman-teman biasanya ada kesalahan fatal banget ini di bagian pemasangan baut knalpot ya. Ini untuk pemasangannya buat teman-teman, kalau mau sekiranya sudah kencang itu jangan terlalu dipaksa ya, karena ini nggak mungkin copot juga kan, di bagian pegangan knalpot sudah dipasang, jadi nggak mungkin copot. Jadi kalau merasanya udah kencang itu nggak usah dipaksain, jangan dipakai kunci bantuan ya. Biasanya teman-teman itu menggunakan kunci bantuan untuk mengencangkan, jadi nggak berasa kalau itu udah kencang sehingga patah bautnya. Itu lebih repot lagi ke tukang bubut ya. Buat teman-teman, intinya kalau sudah kencang udah oke, langsung pengencangan di bagian knalpotnya. Sini itu udah kencang, nggak mungkin copot juga di bagian knalpot lehernya ya. Selanjutnya jangan lupa kita masukkan panel bagian rem. Kita atur remnya, kita setel seenak mungkin ya. Kita pencet-pencet, kalau merasa udah nyaman, pas, oke kita kencangkan ya. Kalau bisa kasih baut pengunci di bagian belakang, itu supaya benar-benar kencang, gak bakalan kendor. Oke, sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.